Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir basis data lanjut, yaitu pengimplementasian database. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, langsung saja. Pada kelompok kami itu membuat database dengan nama toko sepatu. Lalu selanjutnya ada struktur tabel dari database toko sepatu sendiri, yaitu ada tabel customer, tabel item order, orders, produk, staff, stok, toko, dan bisa dilihat ada detailnya, yaitu ada kolom, tipe, atribut, null, default, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam implementasi struktur table, yaitu create table-nya, lalu insert value di dalam tabelnya, lalu tampilan tabelnya seperti ini. Contoh, tabel customer mempunyai kolom ID customer, nama customer, nomor telepon, email, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Oke. Lalu selanjutnya pada database kami terdapat desain relationship-nya itu seperti ini. Misal contoh di tabel toko, ID toko, primary key yang terhubung dengan tabel staff dengan foreign key. Oke, selanjutnya masuk ke dalam penjelasan materi pada bab pertama dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada bab implementasi materi di 2.1 terdapat join table dan union. Inner join yaitu menggabungkan kolom nama produk dengan quantity. Sintaksnya adalah select product ID underscore produk nama underscore produk stock dot quantity from product inner join stock on product ID sama dengan stock ID produk. Langsung saja kita copy sintaks ini dan kita coba pada MySQL. Ini sudah benar database toko sepatu, oke. Sudah, kita go. Nah, di sini adalah outputnya. Kemudian lanjut ke B yang left outer join, yaitu menggabungkan ID produk nama produk dengan kolom quantity dengan mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan. Sintaksnya adalah select produk ID produk, kemudian produk nama underscore produk, kemudian stock quantity from produk, maka left join stock on produk produk ID produk sama dengan stock ID produk. Langsung saja kita implementasikan sintaknya, kita copy. Kalau misalkan nanti itu berhasil, maka otomatis outputnya akan sama seperti ini. Langsung saja kita bikin SQL lagi, copy seperti ini, kita go. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Oke, kemudian untuk yang right outer join ini, kita adalah menggabungkan ID produk, nama produk, dengan kolom quantity dengan mengembalikan semua nilai dari tabel kanan ditambah dengan nilai dari tabel kiri. Untuk sintaknya adalah select produk ID underscore produk nama underscore produk stock quantity from product, melakukan right join the stock on product ID underscore produk sama dengan stock ID underscore product. Untuk sintaknya akan kita coba, dan nanti outputnya juga sama seperti ini ya, dikarenakan sintak yang sebelumnya kita masukkan juga sama. Masuk ke SQL seperti ini, kita go. Nah, di sini hasil outputnya sama seperti yang ada di laporan kami. Kemudian untuk full outer join akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada full outer join. Pada MySQL Python ini sayangnya tidak bisa ya menggunakan sintak full outer. Jadi di sini kami mengakalinya dengan menyatukannya menggunakan left join dan right join. Untuk sintaknya sendiri seperti ini. Left join produk on ID order sama dengan ID produk, union all select from order. Right join produk on ID order sama dengan ID produk, di mana is order is null. Oke, hasilnya seperti ini. Terlihat pada left join dan right join menampilkan nilai nol. Lalu di cross join itu untuk menggabungkan tabel toko dan tabel produk.
jadi kalau cross join itu penggabungannya menghasilkan perkalian kartesian ya, di mana row dari tabel produk itu 9 dan row-nya dari toko itu 3. Sehingga total yang akan terdapat 27 row dan pada tabel penggabungan ini memiliki hasil seperti ini. Jadi jumlahnya 27 row. Oke, selanjutnya ada natural join itu untuk menggabungkan tabel produk dengan stok, di mana pada penggabungan tersebut nama field yang sama, misal pada contoh penggabungan kali ini, pada kedua tabel tersebut field yang bernama ID produk, sehingga pada penggabungan tersebut akan hanya ada satu field nama yang bernama ID produk. Sintaknya select tentang from produk natural join stock. Hasilnya seperti ini. Oke, pada materi subquery selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk subquery di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada scalar subquery, menampilkan quantity yang memiliki jumlah lebih dari 2. Untuk sintaksnya yaitu ini. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Untuk di tabel quantity ini dia menampilkan quantity yang lebih dari 2 karena di sini ada perintah quantity lebih dari 2. Oke, selanjutnya yang kedua di sini ada multiple row subquery, menampilkan data jumlah total dari tabel harga berdasarkan jumlah produk. Untuk sintaknya seperti ini. Untuk hasilnya yaitu menampilkan tabel ID produk dan rata-rata dari daftar harga, di mana untuk dari setiap ID produk akan dirata-rata dan dimasukkan ke dalam tabel average daftar harga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada multiple column subquery, menampilkan data daftar harga yang memiliki harga lebih dari atau sama dengan 3 juta. Untuk sintaknya seperti ini. Dan di sini untuk hasilnya ada 3 tabel, yaitu ID order, ID produk, dan daftar harga. Di mana untuk ID order ini menampilkan ada 6 kolom dan juga ID produk 6 kolom, dan untuk harganya di sini sesuai dengan ID order. Ya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan teman saya. Oke, kemudian 2.3 adalah materi function. Yang fungsi pertama adalah current date atau curdate dengan sintaks like curdate. Di sini digunakan untuk mencari tanggal sekarang dengan format tahun, bulan, dan juga hari. Di sini pada saat ini saya melakukan musik curdate pada tahun 2022 bulan 12 tanggal 20. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan fungsi curdate sekarang, maka yang muncul di dalam database adalah tanggal yang sekarang ini, tanggal 28 bulan 12 tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke fungsi selanjutnya. Itu adalah fungsi card time. Fungsi card time ini sebenarnya sama kayak current date. Kalau current date kan mengetahui tanggal sekarang ini kan. Kalau card time ini mengetahui waktu yang sekarang ini. Dengan sintaks select card time. Nah, maka pada saat ini hasil yang saya berikan pada laporan ini adalah pada saat dimana saya melakukan sintaks melakukan select card time pada jam 4 setengah 5 lebih tepatnya. Kalau misalkan sekarang saya melakukan fungsi card time, maka yang keluar adalah jam 10 lebih 15. Oke,
Kemudian untuk fungsi date memiliki sintaks select date 2020 tanggal 12 tahun 2000 tanggal 12 bulan 12. Date sendiri digunakan untuk mencari hari ya pada data sesuai dengan kebutuhan user. Di sini saya akan mencari hari maksud saya tanggal 12 gitu kan. Nanti kita tinggal masukkan saja gitu kan tahun 2020 bulan 12 tanggal 12. Maka akan muncul seperti ini hasilnya. Kemudian untuk fungsi mount sendiri yang awal tadi kan fungsi date kan untuk mencari hari. Nah, berarti kalau fungsi mount ini digunakan untuk mencari bulan dengan sintak select mount dari tahun 2021 bulan 12 tanggal 20. Berarti nanti otomatis yang akan muncul di output adalah bulan 12. Seperti yang kita lihat di sini hasilnya adalah mount 2012. Oke, kemudian gue langsung saja ke fungsi year. Sama seperti DOMSIS sebelumnya yaitu date dan juga month di sini, tapi kita berfokus kepada tahun. Jadi misalkan langsung saja kita sintak select year 2021, harusnya nanti yang muncul outputnya 2021 bulan 12 tanggal 25 dengan hasil seperti ini ya 2021 sesuai dengan apa yang saya cari. Kemudian fungsi now ini merupakan gabungan atau bisa saya bilang gabungan dari fungsi credit dan juga curtime, di mana dia menunjukkan tanggal dan waktu pada saat ini atau saat itu secara real time. Berarti ya kapan kita melakukan fungsi tersebut itu akan ditampilkan tanggal dan waktunya. Kemudian untuk fungsi edit sendiri ya, fungsi edit sendiri memiliki sintaks select edit format tadi tanggal terus interval ini tuh digunakan untuk mencari tahu selisih antara hari tanggal ini bulan ini tahun ini terus berapa hari ke depan itu tanggal berapa sih. Nah itu kita pakai fungsi edit ini. Seperti contoh edit tanggal tahun 2021 tanggal 12 bulan 12 kita kasih interval atau jarak 100 hari lagi nih berarti kapan gitu kan. Nah sehingga menampilkan output tahun 2022 bulan 3 tanggal 22. Kemudian untuk fungsi dative sendiri ya adalah merupakan fungsi melihat selisih tanggal sesuai kebutuhan user dengan sintaks selektif tanggal sekarang, tanggal kedepannya. Nah, untuk hasil ini, mohon maaf sebelumnya Pak, ini saya screenshotnya kurang, tapi yang jelas nanti di bawah sini itu ada selisih berapa hari gitu kan, atau berapa bulan gitu kan selisih ke tanggal yang sudah kita tuju seperti fungsi time diff di sini. Kalau time diff kan digunakan untuk mencari selisih waktu ya. Ambil saja kita contoh time diff ini 4:30 terus kita sampai jam 8:30 gitu kan. Nah, nanti otomatis akan muncul output kurang dari 4 jam gitu. Nah, harusnya additive ada muncul seperti itu, namun di sini mohon maaf sekali lagi saya lupa screenshot saya terpotong. Oke, untuk fungsi custom sendiri, fungsi custom di sini saya memilih untuk membuat fungsi yang menampilkan total harga dari sepatu. Kita pakai elevator. Yang pertama kalau kita create function yaitu tabel total yang nanti akan digunakan berupa tabel kosong nih digunakan untuk menaruh total harga sepatu gitu kan. Dan return integer 25 berarti ya maksimal limitnya kasih 25. Kita declare total berarti declare-nya itu tadi kan tabel sudah kita buat dengan integer 25 tipe data integer. Kemudian kita select sum berarti kita jumlah harga yang ada dalam tabel order atau produk tadi harga sepatu tadi itu kan. Kemudian kita jumlahkan terus kita masukkan ke total dari tabel produk total. Dan untuk memanggil fungsi tersebut kita tinggal menuliskan select total pada SQL-nya. Langsung saja kita coba implementasikan ya di SQL nanti ini. Kita tinggal tulis select total. Sebelumnya data di sini sudah saya buat dan jadi saya tidak usah untuk membuat yang ini lagi, fungsi ini lagi gitu kan. Jadi kita coba. Nah, select total. Data yang sudah total dari harga sepatu pada tabel-tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di materi start product ini yang utama untuk menampilkan data dari ini ya, dari customer.
Untuk perintah sederhananya seperti ini. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu store products-nya. Itu diawali dengan delimiter garis miring 2, create prosedur, nama prosedurnya, lalu ini parameternya, jika tidak ada maka kosong, begin, select, kolom nama customer, alamat dari double customer, and ditutup dengan delimiter titik koma. Kita langsung saja go. Nah, kita refresh, terlihat pada prosedur itu ada prosedur ambil data customer yang barusan dari dibuat. Untuk memanggil store produce-nya sendiri itu dengan ketik call lalu nama customer-nya. Oke, sudah bisa ya memanggil data dari kolom nama customer dan alamat dari tabel customer. Oke, selanjutnya ada store produce in, yaitu menggunakan parameter in. Untuk sintaknya sendiri di sini, kita coba langsung ke dalam PHP admin. Pertama-tama seperti tadi kita buat prosedur terlebih dahulu dengan nama store produce-nya, yaitu di dalam parameternya kita isi in, yaitu untuk inputan ID staff, lalu tipe data, terus setelah itu begin insert itu untuk menambahkan datanya nanti ID staff, nama staff, email, nomor telepon aktif, dan ID toko. Oke, go. Untuk memanggilnya, di sini ada sebuah typo. Di sini nomor telepon saya menggunakan titik 2 dikarenakan di nomor telepon saya menggunakan tipe data varchar bukan integer ya. Oke, langsung saja go. Data berhasil diinputkan. Coba kita cek apakah sudah masuk. Oke, datanya sudah masuk ya. Selanjutnya ada storage produce out, yaitu untuk menampung variabel output. Sintaknya seperti ini. Di sini store produce-nya bernama tampil harga sepatu, yaitu untuk nanti menginputkan nama produknya, setelah itu mengeluarkan harga dari nama produk tersebut. Go. Untuk memanggilnya sendiri, call nama harga, inputan, Air Jordan, add harga. Terus untuk menampilkan harganya sepatu dari Air Jordan, kita tambahkan select add harga. Ini juga sudah termasuk salah satu subbab materi in out ya. Go. Maka tampil harga sepatu Air Jordan 2.500.000. Lalu Silang. selanjutnya ada in Orang out. coba tuh. Situ. Itu kan bisa di off cam, woi, nggak perlu ini anjir. Ih, merinding aku, Cok. Sorry. Anjing. Lewat anjing. Sorry. Lanjut. Tadi kok tak kata iso kok. Oke, maka akan tampil harga dari sepatu Air Jordan.
Lalu selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu in out, yaitu memasukkan suatu nilai dan menampilkan suatu output. Untuk sintaksis sendiri seperti ini, yaitu untuk membuat struct product dengan nama diskon. Di sini menjelaskan after discount product, in out, diskon, in, begin, mulai, select, diskon plus diskon. Jadi nanti diskonnya yang akan dimasukkan ke dalam diskonnya itu nanti akan ditambahkan atau dikali 2. Tago. Lalu untuk memanggilnya, sebelum memanggil kita set terlebih dahulu berapa nilai dari diskonnya. Lalu kita panggil dengan add diskon, maka akan keluar nilai dari diskon tersebut. Tago. Oke, maka diskon tadi yang telah diinputkan 20.000 ya, tadi sudah menjadi 40.000 atau ditambahkan dengan nilai diskon itu sendiri. Oke, materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk materi trigger yaitu ada after insert. Jadi di after insert itu trigger yang terpicu saat kita sudah menginput data dari ke suatu tabel ya. Jadi di sini tuh saya membuat untuk apabila kita menginputkan ukurannya itu dan apabila kita menginputkan ukuran di tabel produk dan nilainya itu 0, maka trigger ini itu akan terpicu. Jadi trigger ini bila terpicu akan menginsert atau menginput nilai ke tabel yang akan kita buat, yaitu tabel peringatan. Jadi pertama-tama itu kita buat tabel dulu peringatan. Di tabel peringatan itu ada ID produk sama pesan. Oke. Untuk sintaksnya itu seperti ini. After insert. Jadi untuk sintaknya itu seperti ini. Dimulai jika new ukuran sama dengan 0, then maka insert yaitu masukkan input peringatan ke dalam peringatan, ID product pesan yaitu fieldnya, value dengan nilai, ID product yang diinput new ID product, dan pesannya itu tolong lengkapi deskripsi produk, seperti itu. Terus kita coba di produk ya, SQL kita input insert untuk produk, ID produk, nama, ini nama fieldnya. Oke, kemudian ada warna, value, ID produknya kita buat terserah, kita buat itu. Kemudian untuk namanya kita coba saja percobaan gitu ya. Kemudian untuk ukuran, seperti yang tadi dibilang, trigger after insert tadi itu terpicu apabila nilainya itu 0 ya. Jadi kita nulin. Kemudian untuk warna, kita mau isi apa warnanya. Kemudian untuk harga, oke, kita go. Nah, ini kan sudah terinput dan ukurannya itu tadi 0. Kemudian kita bisa cek kalau trigger tadi itu berjalan. Kita cek di flag from di tabel peringatan. Kalau ya, jadi ini ya, di tadi itu ID produk 88. Jadi ID produk 88 diberi peringatan untuk tolong lengkapi deskripsi produk, seperti itu. Oke, untuk after insert seperti itu, hasilnya seperti tadi ya. Kemudian ada before insert. Jadi before insert ini
trigger yang terpicu sebelum kita menginputkan. Jadi di sini tuh saya membuat trigger yang apabila kita menginputkan nilai ukurannya itu lebih dari 44, maka otomatis yang diinput itu menjadi 43 seperti itu. Di sini untuk sintaksnya itu ada ini. Begin if new ukuran lebih dari 44 dan set new ukuran sama dengan 43 and if dan add. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung coba di produk juga itu ya. Kita insert into value untuk produk dengan ID produk, kemudian ukuran, warna, dan harga. Ini kita isi seperti ini, boleh. Ya, ketik jangan lupa navacar yang nilainya. Kemudian untuk ukuran seperti tadi, trigger tadi itu terpicu apabila ukurannya lebih dari 44. Kita coba di ukuran kita input di 88. Kemudian untuk warna bebas, harga juga. Oke, kita go. Ini sudah terinput dan di sini tuh kita menginputkan untuk ukurannya tuh 88 yang otomatis itu lebih besar dari 44. Jadi seharusnya triggernya terpicu dan ukurannya itu menjadi 43 di percobaan 2. Nama produknya percobaan 2. Select dan from. Oke, aku jadi di percobaan 2 ini tadi di input 88 tapi menjadi 43 karena triggernya sudah terpicu sebelum kita menginputkan seperti itu. Oke. Kemudian ada after update. Jadi trigger ini tuh terpicu kalau kita setelah mengupdate baru akan terpicu. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat trigger yang menyimpan nama lama, nama toko lama, dan nama toko baru. Jadi saat kita merubah nama toko satu, gitu, merubah nama toko satu kita rubah, itu bakal kelihatan lognya, nama toko lamanya itu berapa apa, kemudian nama toko barunya itu apa di tabel yang kita buat terlebih dahulu. Kita buat tabel terlebih dahulunya itu tabel dengan update nama toko. Jadi update nama toko itu terdapat ID toko, fieldnya itu ID toko, nama toko lama, dan nama toko baru. Oke, kita langsung coba saja di trigger dulu ya. Sini after update. Ya, seperti tadi ya, sintaksnya if all nama terjadi perubahan ke nama toko, new nama toko, then insert into update nama toko yang tabel kita buat sebelumnya, ID toko, nama toko lama, ID toko, nama toko lama, dan nama toko baru. Value-nya ID toko yang lama, ID toko yang nama toko yang lama, old nama toko, kemudian new nama toko. Seperti itu. Kita close dan kita rubah nama toko, yaitu di update. Oke, maaf ya tadi waktu habis share screen. Oke, jadi kita mengupdate nama toko menjadi percobaan 2, dirubah menjadi percobaan 2 dengan ketentuan itu ID tokonya apabila ID toko itu nilainya 2. Jadi ID toko 2 itu bakal berubah namanya. Seperti ini, raw affected. Jadi kita sudah mengupdate nama toko yang otomatis harusnya trigger kita juga terpicu. Jadi kita cek select
from update nama toko, karena triggernya menginput ke sini ya, tabel ke sini. Jadi ini DMS Jaya Abadi dirubah, ini nama tokonya lama, dirubah menjadi percobaan 2 seperti yang tadi yang dijelaskan itu bakal terinput di sini. Oke. After update sudah ya, seperti itu. Kemudian ada before update. Jadi di before update ini trigger yang terpicu sebelum kita dapat mengupdate. Jadi di sini itu saya membuat trigger yang apabila diskon yang kita update barusan itu lebih dua kali lipat lebih dari diskon yang pada awalnya. Jadi untuk sintaksnya itu seperti ini. Before update ini. Jadi pertama-tama begin declare pesan varchar, tipe data varchar dengan maksimal 225. Kemudian set pesan sama dengan concat. Jadi pesan itu bakal menampilkan diskon yang Anda masukkan, diskonnya berapa yang kita baru masukkan untuk diupdate, tidak dapat diinput karena melebihi 2 kali lipat dari diskon awal, yaitu all diskon. Nanti kita tampilin all diskon juga di sini. Jadi langsung masuk ke if-nya. If diskon lebih dari all diskon kali 2, dan signal SQL state set message text sama dengan pesan. Jadi akan nampilin pesan seperti ini. Kemudian and if dan and. Lalu kemudian di SQL. Oke, jadi kita update dulu. Diskon itu di item order. Diskon itu di item order. Jadi saya buka dulu di sini ya. Update item order. Set diskon. Diskon sama dengan ini 350 diskonnya ya. Kita rubah berarti 2 kali lipatnya berarti 700. Kita maksimalin 800 saja. Set diskon 800. Where. Jadi di ID ordernya 101. Oke. Where ID order sama dengan 101. Oke, kita go ya, kita update. Nah, oh ya maaf, tipe di sini ada tipe diskon harusnya. Nah, jadi karena 800, maka seperti yang dibilang tadi, pesannya itu bakal tampil mengirimkan sinyal error, dan pesannya itu tampil seperti ini. Diskon yang Anda masukkan 800.000 tidak dapat diinput karena melebihi 2 kali lipat dari diskon awal, yaitu 350.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah before update ada after delete. Jadi after delete ini kita membuat tabel baru. Tabelnya itu kita isikan dengan sum quantity, yaitu quantity total dari keseluruhan toko stoknya itu di total kita sum. Nah, itu bakal nampilin 354. Tapi karena di sini itu udah ada beberapa yang saya hapus, jadi kita nanti cek juga total quantity, terus kita delete beberapa, kita delete. Kemudian kita cek lagi apakah ada perubahan, karena trigger ini tuh akan menghapus total quantity dikurangi total quantity yang kita hapus, all quantity ini yang kita hapus ya. Oke, jadi kita cek dulu, select from total, kita go ya.
Jadi total quantity saat ini itu 161. Oke. Kemudian kita delete beberapa ya. Delete where delete from stock where stock. Kita lihat tabel stok. Kita coba delete 119 ID produk 119. Oke. Where ID produk sama dengan 119. Oke, kita go. Oke. Jadi di sini sudah berhasil terdelete ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada perubahan. Select from total. Oke. Nah, tadi kan 161. Sekarang berubah jadi 130 karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, triggernya itu before delete. Jadi after delete. Jadi triggernya itu update total set. Total set itu bakalan dikurangi dengan all quantity, yaitu all quantity yang kita hapus tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke before delete. Jadi before delete kan trigger yang terpicu sebelum dihapus ya kan. Jadi sebelum dihapus itu kita triggernya akan terpicu. Jadi di sini saya membuat trigger untuk mencatat data yang dihapus. Jadi misal kita menghapus beberapa row, itu bakalan bisa terinput ke before del stock. Jadi kita buat dulu sama seperti sebelumnya juga ya. Kita buat tabel before del stock. Yang intinya itu ada ID toko, ID produk, dan quantity ya. Intinya sama seperti tabel stok, cuma bedanya ini buat yang nyimpan data yang dihapus gitu. Seperti itu. Jadi kita hapus lagi data stok mungkin ya. SQL delete from stock where di produk sama dengan 118 harusnya belum terhapus. Jadi kita delete, kemudian kita lihat select from before del stock. Jadi kan tadi ada yang dihapus tuh 119 yang pas kita after delete juga ikut di sini gitu. Dan juga ini juga 118 yang barusan kita hapus juga kesimpan di sini. Seperti itu. Oke. Ya. Sekian presentasi dari kelompok Sekian. kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, baik itu disengaja maupun tidak. Saya pribadi juga mohon maaf apabila ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.